Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hafsa Bunga Isnaini, Jemimah Naura Ayu Tafif, Zahra Nur Azizah, Dina Ramadhania, dan Aulia Juta Renova akan mempresentasikan hasil progres penelitian kami yang berjudul Representasi Alienasi Sosial dalam Cerpen di Sebuah Negara yang Hampir Mati, karya Ahmad Idris, kajian Sosiologi Sastra George Lukács. Nah, dalam judul ini menunjukkan 3 hal utama. Yang pertama, fokus kajian kami adalah representasi alienasi sosial yang merujuk pada kondisi keterasingan individu dalam masyarakat. Yang kedua, objek penelitian kami adalah cerpen di sebuah negara yang hampir mati, karya Ahmad Idris sebagai data utama. Yang ketiga adalah pendekatan penelitian kami menggunakan kajian sosiologi sastra George Lukács yang memandang karya sastra sebagai refleksi realitas sosial. Sastra mencerminkan realitas sosial dan menjadi media kritik. Cerpen menghadirkan isu alienasi, keterasingan, dan hilangnya makna hidup secara simbolik. Seperti dalam cerpen di sebuah negeri yang hampir mati, penelitian ini penting karena kajian alienasi dan pendekatan George Lukács masih terbatas dalam cerpen Indonesia. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana representasi alienasi sosial dalam cerpen di sebuah negeri yang hampir mati, karya Ahmad Idris. Kedua, bagaimana bentuk keterasingan tokoh dan kondisi sosial masyarakat yang digambarkan dalam cerpen tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara teks cerpen dengan kenyataan sosial masyarakat dianalisis menggunakan teori George Lukács. Selanjutnya kami akan menjelaskan kerangka teori. Jadi teori yang kami ambil dalam artikel ini adalah teori sosiologi sastra milik George Lukács, di mana George Lukács ini menjelaskan bahwa sastra itu digambarkan sebagai refleksi totalitas sosial dan juga hubungan dialektis antara individu dan masyarakat. Dengan 3 konsep utama, yang pertama ada alienasi, yaitu keterasingan manusia dari lingkungan dan dirinya, kemudian reifikasi, yang berarti manusia menjadi objek. Dan juga yang ketiga ada totalitas, yaitu keterkaitan utuh antara individu dan juga struktur sosial. Yang hal ini itu sangat relevan terhadap cerpen yang kami ambil, di mana saat ini kami sudah menemukan 2 kata, yaitu patung yang artinya manusia yang kehilangan kemanusiaan, dan juga kata hewan yang berarti simbol naluri, kekuasaan, dan kebusukan sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dipilih karena penelitian akan berfokus pada pemaknaan dan juga interpretasi terhadap teks sastra serta fenomena sosial yang direpresentasikan di dalam teks sastra tersebut. Kemudian pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan sosiologi sastra dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik baca catat, di mana data berupa kutipan-kutipan cerpen yang dianalisis secara interpretatif menggunakan 3 konsep utama George Lukács. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang progres hasil sementara atau temuan awal. Yang pertama, identifikasi reifikasi. Dalam cerpen, penduduk digambarkan sebagai patung indah berjas hitam dan jam tangan emas. Secara teoritis, ini merefleksikan fenomena reifikasi, di mana hubungan antar manusia telah berubah menjadi hubungan antar barang, sehingga nilai manusia hanya diukur dari atribut materialnya. Yang kedua, dimensi keterasingan. Tokoh mengalami alienasi yang nyata dari alam, di mana pohon dianggap dongeng dan sungai merubah menjadi limbah berwarna-warni. Selain itu, terjadi keterasingan dari sesama, yang digambarkan melalui metafora tetangga sebagai makhluk asing di balik rumah berjeruji tinggi. Yang ketiga, degradasi totalitas. Transformasi manusia menjadi hewan pada malam hari merupakan simbol hancurnya nurani masyarakat secara kolektif. Hal ini merefleksikan sebuah totalitas sosial yang hampir mati karena kehilangan ruh kemanusiaannya. Slide selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendala dari kami yaitu mengalami kesulitan dalam melakukan sintesis mendalam terhadap 50 referensi jurnal dan buku yang beragam agar tetap fokus pada objek cerpen yang singkat. Solusi dari kami melakukan pengelompokan referensi berdasarkan tema besar, penelitian terdahulu untuk mempermudah pemetaan sitasi secara akurat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut. Yang pertama, kelompok kami akan menyelesaikan draft bagian hasil dan pembahasan dengan memperkuat dialektika antara data cerpen dan teori reifikasi Lukács. Yang kedua, menyusun bagian simpulan yang mengintegrasikan temuan dengan kritik sosial gambaran. Dan yang terakhir, kami akan melakukan penyesuaian format artikel sesuai dengan gaya selingkung jurnal kami yaitu Suluk untuk progres pengiriman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Cerpen di sebuah negeri yang hampir mati karya Ahmad Idris menggambarkan keterasingan manusia dari lingkungan, orang lain, dan dirinya sendiri melalui simbol seperti patung dan hewan. Hal ini menunjukkan hilangnya nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan George Lucas, terlihat bahwa manusia dipandang seperti benda atau reifikasi, dan masalah individu berkaitan dengan kerusakan sosial secara menyeluruh. Perubahan manusia menjadi hewan menegaskan kemerosotan moral. Cerpen ini menjadi kritik sosial tentang dehumanisasi dan menunjukkan hubungan erat antara sastra dan realitas sosial. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.